Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Karena itu berdoalah begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kepercayaan mutlak pada penyelenggaraan Tuhan mesti ada dalam hidup kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan sebelum kamu memintanya. Saudara-saudari, sabda Kristus adalah sumber penghiburan dan harapan yang tidak ada habisnya, karena mendorong kita untuk terus-menerus berpaling kepada Bapa kita dalam doa. Kesalehan sejati bukanlah masalah jumlah kata-kata, frekuensi dan cinta yang dengannya seorang Kristen berpaling kepada Allah dalam semua peristiwa, baik besar atau kecil pada zamannya. Tetapi jika Bapa kita sudah mengetahui kebutuhan kita, mengapa kita harus menyampaikannya kepadanya dalam doa? Saudara-saudari, Santo Agustinus meyakinkan kita bahwa saat kita berdoa, Tuhan sedang membentuk hati dan jiwa kita, sehingga kita akan siap untuk menerima hal-hal baik yang Ia ingin berikan kepada kita sebagai jawaban atas doa-doa kita. Santo Agustinus menegaskan bahwa doa Bapa kami begitu sempurna, sehingga merangkum dalam beberapa kata segala sesuatu yang manusia perlu minta kepada Allah. Doa Bapa kami biasanya dilihat terdiri dari sebuah doa dan 7 permohonan. 3 doa untuk memuji Allah dan 4 doa untuk kebutuhan manusia. 2 permohonan pertama agar nama Tuhan dikuduskan di antara semua orang dan agar kerajaannya datang, haruslah menyentuh kita di kedalaman keberadaan kita. Kita dipanggil untuk menjadi rasul kerajaan Allah, untuk menyebarkan kasih Kristus di antara sesama kita. Semangat kerasulan kita haruslah dikobarkan setiap kali kita mengucapkan kata-kata doa Bapa kami itu. Meminta agar kehendak Tuhan terjadi berarti kita berusaha menyesuaikan diri dengan kehendak-Nya dalam semua pikiran dan tindakan kita. Kebutuhan rohani dan manusiawi kita. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara-saudari, meskipun kita bekerja untuk mendapatkan makanan sehari-hari dengan keringat di dahi kita, namun hal itu masih merupakan anugerah dari Tuhan. Kita hanya meminta apa yang kita butuhkan setiap hari. Para bapa gereja juga melihat dalam permohonan ini sebagai permohonan akan ekaristi, roti kehidupan. Kita berusaha untuk hidup agar layak menerima ekaristi setiap hari. Saudara-saudari, Kristus menginstruksikan kita bahwa ketika kita meminta pengampunan kepada Allah, kita juga harus bersedia untuk mengampuni sesama kita dengan cara yang sama seperti kita sendiri diampuni oleh Bapa kita. Apakah kita menjalankan ajaran ini sepenuhnya dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus?
Akhirnya kita meminta untuk dibebaskan dari godaan yang berada di luar kekuatan kita dan untuk dibebaskan dari kejahatan atau si jahat. Bapa jauh lebih kuat daripada godaan apapun yang iblis tawarkan terhadap kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.